Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semua? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu semangat ya untuk pembelajaran online. Untuk di materi kali ini, Ibu hanya memberikan 2 video atau di bab kali ini tentang garis dan sudut, Ibu hanya memberikan 2 video pembelajaran. Kenapa? Karena Ibu rasa 2 video pembelajaran ini sudah cukup ya. Jadi silakan simak baik-baik ya untuk video kedua kalinya. Untuk video kali ini, Ibu akan membahas tentang garis. Nah, kalian bisa lihat ada gambar rumah di sini dan jalan raya. Menurut kalian, apakah ada garis dari gambar ini? Tentu ada ya. Kalian bisa lihat dari arah segitiga yang ini terbuat ada garisnya. Di sini pun juga sudah ada garis, ataupun jalan raya pun sudah ada garisnya. Jadi, garis itu merupakan suatu unsur yang tidak bisa diartikan atau didefinisikan, tapi bisa ditunjukkan. Kalian bisa menunjukkannya ya. Nih, seperti ini. Dari sini ke sini merupakan garis. Ataupun jalan raya dari ujung jalan ini sampai ke ujung sana pun ini pun ada garis. Seperti halnya pada sebuah gambar pasti ada garis di dalamnya. Jadi, kalau kalian menggambar pasti akan ada garis ya. Oke, sudah paham ya untuk definisi garis? Jadi garis itu tidak bisa didefinisikan, melainkan bisa ditunjukkan. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Kedudukan dua garis. Kalian bisa melihat di sini ada gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, sekarang kedudukan dua garis itu ada yang pertama berpotongan. Kenapa berpotongan? Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Jadi kalian harus mencari satu titik potongnya, seperti AB dan FB. AB dan FB. Ini ada titik potongnya ya, AB dengan FB. Setelah itu ada apa lagi? Misalkan dengan AC dengan AB. Ini kan ada titik potongnya nih, AC dengan AB. Jadi sudah paham ya untuk berpotongan itu dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar. Ini untuk yang berpotongan. Yang kedua yaitu sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Jadi sejajar itu tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Contohnya seperti apa? Ingat ya, AB tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. AB dengan apa? EF. EF mana? AB sama EF. Ini sejajar ya. Panjangnya sama dan ini tidak akan berpotongan, tidak ada yang memotong nih. AB dengan EF. Dan simbol sejajar itu garis dua seperti ini ya. AB sejajar EF. Ataupun AE. Kalian bisa lihat AE berarti sejajar dengan apa? DH. Ataupun bisa AE dengan BF. Sama. AC. Kita lihat ya. AC dengan apa? EG. Sejajar dengan EG. Paham? Untuk sejajar ya. Yang ketiga yaitu bersilangan. Bersilangan itu gimana? Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak berpotongan. Contohnya seperti AC dan HF. Apakah ini berpotongan? Tidak ya. Tidak bertemu dan tidak berpotongan nih AC dengan HF. Paham? Ini untuk bersilangan. Yang keempat yaitu berimpit. Bagaimana dikatakan berimpit? Dua garis dikatakan berimpit apabila garis-garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Berimpit itu sama seperti halnya kalian lihat nih. Ada garis GK. Garis G dan K itu berimpit karena terletak pada bidang yang sama. G dan K di sini semuanya. Jadi kalau berimpit itu satu garis lurus saja. Dalam satu garis ini namanya garis berimpit. Sudah paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Hubungan garis dan sudut. Bagaimana hubungan garis dan sudut? Dua garis sejajar. Kalian bisa melihat ya, ini paling pokoknya dari materi tentang garis. Ada AB, ada garis sejajar AB yang dipotong nih oleh satu garis nih. Sekarang
Yang pertama, sehadap. Yang sehadap itu yang mana? Sudut sehadap itu sudut yang sehadap besarnya sama. Sudut yang sehadap besarnya sama. Contohnya seperti apa? Kalian lihat A1 berarti sehadap dengan apa? B1. Lalu mana lagi? A2 sehadap dengan B2. A3 sehadap dengan B3. A4 sehadap dengan B4. Ini untuk yang namanya sehadap. Yang kedua yaitu dalam berseberangan atau berseberangan dalam, bebas ya. Dalam berseberangan ini sudut-sudut dalam berseberangan sama besar. Sudut-sudut yang berseberangan sama besar nih besarnya. Contohnya seperti apa? A3 berseberangan berarti kemana seberangnya? A3 berarti dengan B1. Setelah itu A4 berarti dengan B2. Paham? Ini namanya dalam berseberangan. Lalu luar berseberangan atau berseberangan luar, sudut-sudut luar berseberangan sama besar juga besarnya nih. Contohnya apa? A1 luarnya berarti berseberangan dengan apa? Berarti dengan B3. Setelah itu A2 berarti berseberangan dengan B4. Ini di luar nih. Kalau tadi posisinya di dalam berarti di sebelah sini ya. Kalau di luar berarti posisinya yang ini. Sudah paham ya? Dan untuk yang keempat, dalam sepihak. Besar sudutnya harus memenuhi 180 derajat dalam sepihak. Seperti apa? A4 sama dengan B1. Ini namanya di dalam sepihak. Setelah itu A3 dengan B2. Kalau dijumlahkan besar sudutnya harus 180 derajat. Yang kelima, luar sepihak atau sepihak luar. Besar sudutnya sama ya, 180 derajat. Contohnya apa? A1 dengan B4. Ini yang di luarnya ya. Lalu A2 dengan B3. Ini namanya jika dijumlahkan besar sudutnya harus 180 derajat. Sudah paham ya cara membedakan sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak atau luar sepihak? Jadi yang harus kalian ingat, dalam sepihak dan luar sepihak besar sudutnya itu harus 180 derajat. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Pada gambar di bawah ini diketahui garis garis G sejajar dengan K. Ingat tanda 2 ini namanya sejajar. Kalian bisa lihat nih, G dan K ini sejajar. Tulislah semua sudut yang sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak dan luar sepihak. Ibu akan menyebutkannya beberapa saja ya. Jawaban bagian A yang pertama, sehadap. Berarti kalian bisa lihat nih, P1 dengan Q4. Ada lagi P2 dengan Q1, ataupun bisa P4 dengan Q3, P3 dengan Q2. Ini bisa ya. Setelah itu yang kedua, dalam berseberangan. Dalam berseberangan berarti P3 nih yang dalam di sini dengan Q4. Ini yang dalam, sama-sama dalam berseberangan, atau bisa juga dengan P2 dengan Q3. Sekarang yang ketiga, luar berseberangan. Luar berseberangan itu berarti yang di luar, P1 dengan Q2 nih, ataupun bisa P4 dengan Q1. Yang keempat, dalam sepihak. P2 dalam, ini yang di dalam, P2 dengan Q4 dalam sepihak, atau bisa juga P3 dengan Q3. Setelah itu kalau luar sepihak di mana? P1 dengan Q1, ini luar nih, kalian harus menyamakan dengan luar. Berarti kalau enggak P4 atau dengan Q2. Paham ya? Jadi kalau kalian harus menentukan, lihat dulu dari gambar yang mana yang sepihak, yang mana luar ataupun dalam. Ingat, kalau di sini berarti luar, kalau ada di tengah-tengah ini berarti dalam. Sudah bisa membedakan ya untuk latihannya? Sekarang ada latihan yang kedua. Diberikan 3 buah garis yakni K, L, dan M, dan juga sudut-sudut yang berada di lingkungannya. K dan L merupakan sejajar, sementara garis M memotong garis K dan L. Gambarnya seperti ini. Untuk sudut P ini 125 derajat. Maka apabila sudut P 125 derajat, maka tentukanlah sudut lain di sekitarnya. Ada sudut apa aja yang belum diketahui? Q, R, S, T, U, V, W. Oke, cara menjawabnya berarti kalian bisa melihat nih, sudut R sama sudut P ini kan bertolak belakang.
maka sama nih besarnya nih, 125 derajat. Setelah itu sudut T sama sudut P. Ini kan sehadap. Kalau sehadap berarti besarnya juga sama. Sudut P 125 berarti sudut T 125. Sudah diketahui ya, ada sudut R dan sudut T. Sekarang kita lihat sudut selanjutnya. Sudut V, menentukan sudut V gimana? Sudut V sama dengan sudut R. Kalau tadi R aja kita 125, berarti si V juga 125. Sebab V sehadap dengan sudut R. Sekarang sudut Q-nya berapa untuk menentukannya? 180. Kenapa? Karena berpelurus nih, 180 dikurangin 125 si R ini. Hasilnya 55 derajat. 55 derajat sebab Q ini sebagai sudut pelurus nih, berpelurus. Sudah kita ketahui ya, sudut R, sudut T, sudut V dan sudut Q. Sekarang kita lanjut sudut S yang belum nih. Yang S ini sama dengan sudut Q. Ya enggak? Tadi Q sudah diketahui 55. Berarti sudut S ini kan bertolak belakang dengan Q. Maka hasilnya 55 derajat juga. Sudut U. Sudut U sama dengan sudut apa? Sudut U sama dengan sudut Q. Ini merupakan sudut yang sehadap. Jadi besar sudutnya juga 55 derajat. Dan sudut W terakhir nih. Sudut W sama dengan sudut U. Kenapa? Karena sebab bertolak belakang nih. W dan U ini bertolak belakang, sehingga besar sudutnya 55 derajat. Sudah bisa dipahami? Kalian boleh mencoret-coret di sini, ataupun nanti kalian bisa menjawab lagi di kertas untuk meyakinkan jawaban kalian sambil kalian belajar kembali. Ditutup jawaban ibu dan kalian mencobanya lagi. Sudah paham ya untuk latihan soalnya? Baiklah, jika sudah paham, materi kita cukup sampai di sini. Jadi untuk materi garis dan sudut hanya ada 2 video pembelajaran. Silahkan kalian simak kembali, putar kembali jika belum paham, atau silahkan bertanya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.